Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, apa kabar adik-adik semua? Ibu harap kalian dalam keadaan baik dan sehat ya. Gimana, udah siap belum belajarnya? Yuk siapin dulu buku, pena, pensil, dan juga alat-alat tulis lainnya. Sudah siap? Bagus. Nah, sebelum kita mulai pembelajaran, jadi sebaiknya kita baca doa dulu ya, supaya ilmu yang kita dapatkan nanti mendapatkan barokah dari Tuhan Yang Maha Esa, dan juga supaya ilmu yang kita pelajari mudah diserap, serta nantinya bisa jadi ilmu yang bermanfaat. Oke, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing. Bagi yang muslim bisa baca doa bareng ibu, doa sebelum belajar. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia. Tujuan pembelajaran yaitu membandingkan hal yang sudah diketahui dengan yang baru diketahui dari teks non-fiksi. Menyampaikan hasil membandingkan pengetahuan lama dengan pengetahuan baru secara tertulis dengan bahasa sendiri. Ketika membaca teks dari buku ataupun media lain, adik-adik tentu akan mencari informasi yang terkandung pada teks tersebut. Nah, pada pembelajaran kali ini kita akan menuliskan informasi berdasarkan gambar pada tabel. Setiap teks memiliki informasi penting yang dapat kita temukan setelah membacanya. Misalnya, kalian sudah membaca cerita Pangeran Diponegoro. Kamu sudah memiliki informasi sebelumnya. Informasi tersebut misalnya, Pangeran Diponegoro merupakan salah satu pahlawan di Indonesia. Nah, Pangeran Diponegoro berjuang gigih saat melawan Belanda. Walaupun telah memiliki beberapa informasi, kita dapat mendapat informasi lebih lanjut dengan terlebih dahulu membuat pertanyaan yang berkaitan dengan tokoh tersebut. Setelah itu, kita dapat menuliskan semua informasi tersebut ke dalam tabel, baik informasi yang sudah kita ketahui maupun informasi yang ingin kita ketahui lebih lanjut. Mengenai hal itu, di sini ada Benny. Ketika masa kerajaan Hindu-Buddha mulai melemah, masuklah agama Islam di wilayah Indonesia. Siapa yang mempunyai peranan penting di masa kerajaan Islam? Ayo kita cari tahu. Benny ingin mencari tahu sejarah perjuangan setelah kerajaan Hindu-Buddha. Bersama Benny, ayo kita cari tahu perjuangan tersebut. Ayo kita baca teks berikut ini. Ayo kita baca sama-sama. Sultan Hasanuddin ialah raja dari kerajaan Islam Goa Talo di Makassar, Sulawesi Selatan. Oleh Belanda, ia dijuluki ayam jantan dari timur karena kegigihan dan keberaniannya melawan Belanda. Ia membela kepentingan kerajaan dan kepentingan rakyatnya dengan gigih. Ia berusaha menegakkan kedaulatan dan memperluas wilayah kerajaan. Ia berhadapan dengan Aru Palaka, Raja Bone, yang dibantu oleh Belanda. Sultan Hasanuddin dikenal arif dan bijaksana. Beliau merasa sedih karena harus bertempur melawan keluarga sendiri. Arung Palaka, Latenri, Tata, To Erung sudah seperti saudara kandung sendiri. Sultan Hasanuddin
mempertimbangkan bahwa pertumpahan darah di kalangan orang Makassar dan Bugis harus segera dihentikan. Sultan Hasanuddin berusaha menggabungkan kekuatan kerajaan-kerajaan kecil di sekitar kerajaannya untuk melawan Belanda. Karena perjuangan dan jasa-jasanya, nama Sultan Hasanuddin diabadikan sebagai nama jalan dan universitas di Makassar, Sulawesi Selatan. Pemerintah bahkan menganugerahkan gelar pahlawan nasional kepada Sultan Hasanuddin. Setelah wafat, Sultan Hasanuddin dimakamkan di Kompleks Pemakaman Raja-Raja Goa di Sulawesi Selatan. Kompleks pemakaman raja-raja merupakan peninggalan sejarah yang perlu dijaga kelestariannya. Kompleks pemakaman ini pun dijadikan objek pelajaran sejarah bagi bangsa Indonesia. Berdasarkan teks yang sudah kita baca, ayo kita isi tabel berikut ini. Apa yang kamu ketahui tentang Sultan Hasanuddin? Apa jawabannya? Iya, benar sekali. Sultan Hasanuddin adalah pahlawan dan dia adalah raja dari kerajaan Goa yang ada di Sulawesi Selatan. Kemudian tabel yang kedua, apa yang ingin kamu ketahui lebih lanjut tentang Sultan Hasanuddin? Ayo tuliskan pada tabel yang kedua ini. Misal, yang ingin saya ketahui dari Sultan Hasanuddin adalah perjuangan beliau dalam melawan kesewenang-wenangan Belanda. Informasi apa saja yang kalian peroleh dari membaca teks Sultan Hasanuddin tersebut? Nah, Ibu akan menambahkan beberapa informasi. Sultan Hasanuddin adalah salah satu pahlawan nasional. Ia merupakan raja ke-16 dari Kerajaan Goa. Sultan Hasanuddin terkenal dengan keberaniannya dalam melawan usaha monopoli VOC. Berikut ini biodata dari Sultan Hasanuddin. Nama asli dari Sultan Hasanuddin yaitu Malom Basi Muhammad Bakir Daeng Mat Tawang, Karaeng Bonto Mangape. Tanggal lahir 12 Januari 1631 di Goa. Meninggal pada tanggal 12 Juni 1670 di Goa. Sultan Hasanuddin memiliki julukan ayam jantan atau ayam jago dari timur karena berani melawan Belanda yang di saat itu sedang melakukan perdagangan monopoli oleh VOC Belanda. Di awal perjuangannya, ia dan kerajaan Goa menentang dengan sangat keras terkait hak monopoli. Mereka berpikir bahwa kekayaan bumi digunakan untuk bersama-sama, bukan untuk dimonopoli. Oleh karena itu, Goa berusaha sangat keras untuk melawan Belanda. Pertempuran dimulai terjadi di mana-mana, termasuk Makassar. Tiada ampun, Goa terus mencoba menyerang Belanda. Di pertempuran ini ada dilakukan perjanjian, namun selalu dikhianati oleh Belanda dan merugikan pihak Goa. Hingga akhirnya pada tanggal 18 November 1667 mereka mengadakan perjanjian Bungaya dan Sultan Hasanuddin pun bersedia menandatangani karena keadaan yang sudah mendesak. Namun perjanjian ini dilanggar oleh pihak Belanda yang merugikan pihak Goa sehingga terjadi lagi perang pada tanggal 12 April 1668. Sayangnya kerajaan Goa mengalami kekalahan karena Belanda berhasil memasuki benteng terkuat dari kerajaan Goa. Dari perjuangan Sultan Hasanuddin, kita belajar tentang keberanian dan kegigihan dalam melawan tindakan yang salah dan sewenang-wenang. Sultan Hasanuddin berusaha untuk melawan kesewenang-wenangan Belanda. Perjuangan beliau layak diteladani dan diberi penghargaan. Berbagai peninggalan Sultan Hasanuddin juga perlu terus dilestarikan sebagai pelajaran bagi generasi berikut. Bagaimana cara kamu menghargai jasa para pahlawan? Jelaskan jawabanmu. Dengan penganugerahan gelar pahlawan nasional, mengabadikan nama pahlawan sebagai nama jalan, gedung, dan sebagainya, membangun tugu peringatan, monumen, atau patung untuk mengenang dan menghormati jasa para pahlawan, memperingati peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan bangsa, berziarah ke makam
pahlawan pada waktu upacara mengikuti dengan hikmat, ikut turut mendoakan arwah para pahlawan dan melanjutkan perjuangan sesuai kondisi sekarang, turut menjaga bentuk peninggalan para pahlawan. Cukup sampai sini dulu untuk pembelajaran kali ini. Jangan lupa kerjakan tugasnya dan dikirim ke ibu. Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.